Sobat Suara Serak, selamat mendengarkan kisah terbaru dari novel audio Pagoda Pancer yang ke-26. Semoga novel ini senantiasa menemani aktivitas kalian, bahagia selalu untuk pendengar kami doakan. Burung pipit emas menari di langit, dan lonceng berbunyi 9 kali. Berita bahwa Liang Xingchen dipromosikan menjadi murid sejati benar-benar mengejutkan seluruh klan Piao Miao dalam waktu kurang dari setengah hari. Pusat perhatian seputar Xiao Nunu akhir-akhir ini dengan cepat ditutupi oleh Liang Xingchen. Untuk sementara waktu, semua area utama di klan Piao Miao sedang mendiskusikan masalah ini. Liang Xingchen akhirnya mendapatkan keinginannya dan dipromosikan menjadi murid sejati. Ya, sudah lebih dari 3 tahun. Sejak dia menjadi murid kelas 1 di tahun pertama, Liang Xingchen telah mendominasi 10 besar batin terkuat murid. Dia seharusnya dipromosikan sejak lama. Sayang sekali Yuan Lixue, saya selalu mengira dialah yang dipromosikan. Ya, Yuan Lixue juga sangat bagus. Konon dia juga dinominasikan kali ini. Sayangnya, belum pernah ada preseden dalam sejarah klan bahwa 2 murid sejati dipromosikan pada saat yang sama, jadi Yuan Lixue hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya. Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya. Beberapa orang menyesal. Segera, topik hangat lainnya disebutkan satu demi satu. Sekarang Liang Xingchen telah dipromosikan menjadi murid sejati, bukankah peringkat murid dalam harus disegarkan? Kamu seharusnya berbicara tentang pertarungan peringkat untuk murid dalam kelas 1, kan? Pertarungan peringkat, tanggal pertempuran peringkat, akan diumumkan sebentar lagi. Klan Piao Miao, di dalam Aula Yuanlong, di luar istana yang indah. Yuan Lixue mengenakan gaun putih panjang dan memandangi lautan awan di depannya. Hoa, pada saat ini, sosok muda muncul di belakangnya. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, dengan wajah sejelas patung dan bersudut. Penampilannya terlihat tak terkendali, namun binar matanya membuat orang tak berani meremehkannya. Sayang sekali, saya gagal maju kali ini, tapi saya tidak tahu kapan saya harus menunggu lain kali. Yuan Lixue sedikit mengernyit, dan dia melirik ke arah orang di belakangnya. Apakah aku mengenalmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Yuan Lixue secara alami mengetahui orang itu datang. Nama lawannya adalah He Chuan Liu, peringkat keempat dari 10 murid dalam terkuat. He Chuan Liu tersenyum main-main dan tidak peduli dengan ketidakpedulian Yuan Lixue. Tujuan kedatanganku ke sini hanya untuk merasa kasihan padamu. Tidak ada yang perlu disesali. Kekuatan Liang Xingchen ada di sana. Dia bisa dipromosikan menjadi murid sejati, itulah yang diharapkan semua orang. Membuka mulutnya sedikit, wajahnya tanpa raut muka. He Chuan Liu terkekeh. Dia berjalan ke pagar tidak jauh dari sana, melompat pelan, lalu duduk di pagar batu. Yuan Lixue, kekuatanmu yang sebenarnya tidak lebih lemah dari Liang Xingchen. Dirimu terlalu berlebihan. Yuan Lixue tampak tenang. Jika ada yang ingin kamu katakan, cepatlah pergi. Kita tidak bisa duduk dan mengobrol dengan santai. He Chuan Liu mengangkat alisnya dan kemudian bertanya. Mengapa kamu menyerah kesempatan yang bagus? Yuan Lixue mengerutkan kening, apa maksudmu? Dalam pertempuran sarang iblis Yukao, Istana Zhaotian, dengan kekuatan Yuan Lixue Anda, itu lebih dari cukup untuk membunuh 4 pendekar pedang dari klan pedang. Jika Anda telah menerima nyawa 4 pendekar pedang dari klan pada saat itu, penghargaan itu akan menjadi milikmu. Orang yang dipromosikan menjadi murid sejati, hari ini mungkin bukan Liang Xingchen itu. Kata He Chuan. Yuan Lixue dengan dingin menjawab, kamu pintar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. He Chuan Liu menolak, dan berkata, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa menebak alasannya. Jika kamu membunuh 4 pendekar pedang dari klan pedang, kamu akan menyinggung klan pedang Tiangang. Dan lokasi keluarga Yuanmu adalah jauh dari klan pedang Tiangang. Jaraknya relatif dekat, jadi Anda khawatir klan pedang Tiangang akan membalas dendam pada keluarga Yuan. Alangkah baiknya jika Anda berhasil dipromosikan menjadi murid langsung, tetapi jika Anda gagal untuk maju, pasti akan berdampak pada keluarga, jadi Anda tidak berani mengambilnya. Yuan Lixue tidak mau memperhatikan lagi, dan dia berjalan menuju istana di depan. Melihat pihak lain hendak pergi, He Chuan Liu segera melompat turun dari pagar. Dia berkata, peluangmu masih ada. Tepatnya, peluang bagi kita semua masih ada.
Yuan Lixue mengabaikannya. He Chuanliu terus meraung, pertarungan peringkat murid kelas 1 akan segera dimulai. Menurut informasi internal yang baru saja saya terima, aturan pertarungan peringkat ini telah diubah. Pertarungan peringkat ini berubah menjadi pintu dalam untuk memenangkan kejuaraan, kecuali selain koreksi ulang peringkat murid kelas 1, orang yang menduduki puncak daftar kali ini akan memenuhi syarat untuk menantang murid sejati. Selama tantangannya berhasil, mereka dapat menggantikan lawan dan menjadi murid sejati murid. Setelah mendengar apa yang dikatakan He Chuanliu, Yuan Lixue berhenti. He Chuanliu tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu bersemangat? Perubahan aturan klan kali ini dapat dianggap memberi kita pecundang kesempatan untuk bersaing mendapatkan murid pribadi lagi." Yuan Lixue berkata dengan nada meremehkan, "Sepertinya ini sebuah peluang, tapi itu tidak ada gunanya." Oh, ambil contoh Liang Xingchen, begitu dia menjadi murid langsung, dia akan menerima banyak sumber daya tingkat atas dari klan tersebut, dan tingkat kultivasinya pasti akan meningkat lagi waktu, kamu akan bagaimana kamu bisa bersaing dengannya. Jangan khawatir, saya belum selesai berbicara. He Chuanliu mengangkat tangannya dan berkata, kualifikasi tantangan yang diperoleh pemenang pertama di klan dalam bukanlah sesuatu yang perlu digunakan saat itu juga. Hah, kata Yuan Lixue dari sudut matanya sedikit menggumpal. He Chuanliu berkata, Anda dapat menantang murid langsung kapan saja dalam 1 tahun. Dengan kata lain, setelah klan dalam memenangkan kejuaraan, Anda memiliki waktu 1 tahun untuk menantang kursi murid sejati. Yuan Lixue tidak memperhatikan pihak lain, dia berjalan ke dalam rumah sendirian dengan kakinya yang panjang. He Chuanliu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi pihak lain telah menghilang. Hei, He Chuanliu mencibir, dan berkata pada dirinya sendiri, Yuan Lixue, aku tidak percaya kamu bisa menahan godaan murid sejati. Kali ini aku di sini untuk menguji jati dirimu, tidak peduli apa hatimu. Bagaimana menurutmu, aku, He Chuanliu, telah menempati posisi teratas dalam kejuaraan klan dalam. Segera, He Chuanliu berbalik dan pergi ke arah dia datang. Malam, matahari terbenam. Klan Piao Miao bagaikan pemandangan indah dalam lukisan, penuh kedamaian dan harmoni. Sekarang, Xiao Nunu sampai di puncak raksasa dengan pemandangan yang indah. Puncak raksasa ini disebut Puncak Guixuan. Nama puncak ini diambil dari identitas pemilik di sini, Wen Tao, Wu Lue, Xuan Guili. Puncak Guixuan sangat besar. Ada tempat untuk memelihara monster dan menanam tanaman obat. Sebagai murid sejati dari klan Piao Miao, Xuan Guili jelas merupakan sosok di puncak piramida, tidak hanya di antara murid klan tersebut, tetapi juga di antara murid klan tersebut. Menghitung semua tokoh besar dan kecil di seluruh klan, mereka juga berada di urutan teratas. Murid sejati memiliki kekuatan yang cukup tinggi di klan tersebut. Miliki wilayah Anda sendiri, dan banyak pengikut. Sebelum hari ini, klan Piao Miao memiliki total 13 murid sejati. Liang Xingchen, yang dipromosikan hari ini, berada di urutan ke-14. Di sebelah barat puncak Guixuan, di taman yang penuh dengan bunga, kakak senior Xuan, Xiao Nunu dari Istana Nirvana ada di sini. Seorang wanita muda datang ke sini bersama Xiao Nunu. Xuan Guili memegang cangkir teh di satu tangan dan 2 daun hijau di tangan lainnya. Dia memasukkan daun-daun itu ke dalam cangkir, dan sesuatu yang aneh terjadi. Setelah daun-daun itu berubah menjadi air, warnanya berubah menjadi merah menyala. Setelah itu, aroma samar keluar dari cangkir. Baiklah. Xuan Guili mengangguk puas, lalu menoleh ke arah Xiao Nunu. Saudara muda Xiao, apakah kamu ingin teh? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Tidak beracun. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi dulu. Minumlah. Xuan Guili mengambil gelas air kosong dari meja di sebelahnya, menuangkan setengahnya, dan meminum setengahnya sendiri. Teh ini sangat harum. Saat dia mengatakan ini, setengah cangkir lainnya diserahkan kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak dan mengambil cangkir tehnya. Xuan Guili memberi isyarat kepada pihak lain untuk mengangkat gelasnya. Xiao Nunu tidak punya pilihan selain meminumnya. Begitu teh ada di mulutnya, raut muka Xiao Nunu tiba-tiba berubah. Rasa sepat dari teh itu langsung masuk ke tenggorokannya. Xiao Nunu menahan diri untuk tidak memuntahkannya.
Namun setelah beberapa saat, rasa sepat itu mereda dan perlahan berubah menjadi pingsan wewangian. Bagaimana? Xuan Guili bertanya. Xiao Nunu mengangguk karena terkejut, teh yang sangat istimewa. Hahaha. Xuan Guili tersenyum lembut dan berkata, apakah kamu ingin secangkir lagi? Tidak. Xuan Guili menatap pihak lain dengan jujur, dan kemudian langsung ke pokok permasalahan, apakah saudari muda Ying Jinhuan memintamu untuk datang? Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Dia berkata, aku berhutang budi padamu. Ketika Rizao Tiamong dalam bahaya, Xiao Nunu membunuh 4 pertunjukan dari klan pedang dan Mu yang dari klan Tiangu. Setelah itu, energi fisiknya habis dan dia pingsan karena keseriusannya cedera. Jika bukan karena campur tangan Xuan Guili, Liang Xingchen tidak akan pernah bisa menghentikan Liang Xingchen dalam keadaan bahagia saat itu. Tapi Xiao Nunu tidak tahu alasan mengapa Xuan Guili membantunya. Alis Xuan Guili terangkat ringan. Dia memiliki aura aristokrat dan anggun. Kamu dapat memilih untuk tidak membayar kembali. Aku tidak suka berhutang pada orang lain. Xuan Guili berkata, meskipun aku membantumu terakhir kali, aku juga mempromosikan Liang Xingchen menjadi murid sejati terlebih dahulu. Setelah Liang Xingchen dipromosikan kali ini, dia akan mendapat kesempatan untuk memasuki tanah leluhur Miao Miao. Setelah itu kembali, kekuatan yang sudah kuat akan mengantarkan gelombang pertumbuhan lainnya. Ini telah memberi banyak tekanan padamu. Xiao Nunu tampak tenang. Satu kode sama. Kedua hal itu tidak berhubungan erat. Terlebih lagi, lawanku bukan hanya Liang Xingchen. Xiao Nunu sangat khawatir. Saya sudah lama mengetahui bahwa Liang Xingchen dinominasikan sebagai murid sejati. Di antara banyak murid klan dalam, Liang Xingchen pasti memiliki peluang promosi terbesar. Dengan kata lain, bahkan tanpa dorongan Xuan Guili, promosi Liang Xingchen adalah suatu kepastian. Xuan Guili tersenyum, lalu memandang Xiao Nunu dan berkata-kata demi kata, apakah lawan yang kamu bicarakan juga termasuk Feng Hanyu, tuan muda dari klan pedang Tiangang? Hah? Xuan Guili berbalik ke samping dan memegang tangannya di belakangnya. Satu tetes darah Phoenix surgawi dapat ditukar dengan kemakmuran 300 tahun bagi keluarga. Disinilah dendam antara kamu dan Feng Hanyu dimulai. Suara serak. Setetes darah Tianhuang ditukar dengan kemakmuran 300 tahun bagi keluarga. Disinilah dendam antara kamu dan Feng Hanyu dimulai. Wow! Udara dan debu tak terlihat menyebar dari bawah badan Xuan Guili berkibar, dan alisnya dipenuhi energi yang tak terduga. Pupil Xiao Nunu sedikit menyusut, tapi dia segera menjadi tenang. Sepertinya kakak senior Xuan tahu banyak tentangku. Aku hanya sedikit penasaran. Aku tidak bermaksud jahat, kata Xuan Guili. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Xuan Guili melanjutkan, Feng Hanyu itu bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Aku tahu. Berapa banyak yang kamu tahu? Tidak banyak. Xuan Guili menatap Xiao Nunu dengan jujur, haruskah aku mengatakan bahwa kamu tidak takut jika kamu tidak mengetahuinya? Atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu memiliki kemauan yang luar biasa? Tahukah kamu bahwa, badan pedang Phoenix Perang, yang dikembangkan Feng Hanyu adalah badan suci yang sangat langka? Seni bela diri sepanjang jalan, ada 3, 6 atau 9 tingkat fisik dan garis keturunan, tetapi ada pepatah yang merangkumnya seperti ini, di bawah badan suci, setiap orang adalah badan fana. 8 kata sederhana ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan luar biasa Feng Hanyu. Xuan Guili melanjutkan, sejak zaman kuno, mereka yang telah menjadi raja atau kaisar memiliki kualifikasi intelektual yang menantang surga, fisik garis keturunan yang kuat, atau sumber daya yang besar. Dan Feng Hanyu memiliki semua ini, bahkan saya. Semua harus akui bahwa Feng Hanyu adalah lawan yang sangat kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Xuan Guili, Xiao Nunu tetap tenang. Xuan Guili juga terkejut dengan ketenangan Xiao Nunu. Dia tersenyum dan berkata, reaksimu mengejutkanku. Xiao Nunu berkata dengan ringan, apa tujuanmu? Hah, tujuan membantuku. Xiao Nunu juga menatap ke arah pihak lain dengan jujur, kamu memberitahuku begitu, Duo, kamu belum mengungkapkan niatmu. Xuan Guili Jun mengangkat alisnya dan berkata, niatku sangat sederhana. Aku harap kamu akan sangat membantuku. Sebagai murid sejati, apakah kamu masih membutuhkan bantuanku? Saya bukan satu-satunya murid sejati. Xuan Guili berkata, termasuk Jue Bianjian Ziliang Xingchen yang dipromosikan hari ini,
ada total 14 murid sejati di klan Piao Miao. Faktanya, persaingan di antara murid sejati, ini jauh lebih intens dari yang kamu kira. Aku menyukai potensimu, dan kuharap kamu bisa menjadi tangan kananku. Secercah cahaya muncul di mata Xiao Nunu, dan dia bertanya, berapa lama kamu ingin aku membantumu? Ketika klan memutuskan calon pemimpin klan berikutnya, kata Xuan Guili tanpa ragu-ragu. Terlalu lama, Xiao Nunu menolak tanpa berpikir. Berapa lama? Xuan Guili bertanya. Untuk waktu yang lama, tidak ada waktu yang pasti bagi klan Piao Miao untuk memilih calon pemimpin klan berikutnya. Karena tidak ada waktu yang pasti, saya tidak dapat melihat akhirnya. Jika Anda menjadi penolong saya dapat memastikan bahwa Anda aman di masa depan. Hal-hal juga dapat memberi Anda banyak sumber daya latihan. Xuan Guili berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapatnya, ini jelas merupakan kesempatan yang belum pernah dimiliki orang lain. Memikirkan. Sebagai murid pribadinya, selama dia melambaikan tangannya, ada banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya untuknya, tapi Xiao Nunu sepertinya tidak mau melakukannya. Aku punya urusan sendiri, dan aku tidak suka menerima perintah dari orang lain, oleh karena itu, aku menghargai kebaikan kakak senior Xuan, jawab Xiao Nunu dengan tegas. Status Xuan Guili memang sangat tinggi. Dia juga sangat kuat. Bahkan ada kemungkinan pihak lain akan menjadi calon penerus generasi penerus. Jika Xiao Nunu bisa melakukan sesuatu untuknya, perjalanan Xiao Nunu memang akan jauh lebih lancar. Namun Xiao Nunu memiliki kesombongannya sendiri. Bagaimana kalau 3 tahun Xuan Guili terkekeh. Apakah ada yang mungkin? Xiao Nunu mengangguk, ya, selama aku bisa melakukannya. Oke, ayo pergi. Kata-kata itu sudah diucapkan, dan Xuan Guili juga tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Tidak peduli apa, Xiao Nunu tidak akan setuju melakukan sesuatu untuknya. Xiao Nunu mengangguk sedikit dan berkata, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Xuan Guili mengangguk, tolong. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu berbalik dan pergi ke arah dia datang. Begitu Xiao Nunu pergi, wanita muda yang memimpin Xiao Nunu berkata dengan tidak puas, orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara memuji. Dia tidak menyerah pada masa depan yang cerah, tetapi bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri. Aduh! Xuan Guili King sambil menghela nafas, Xiao You berkata dengan penuh arti, 1000 tentara mudah didapat, tetapi seorang jenderal sulit ditemukan. Dan meninggalkan puncak Guixuan. Xiao Nunu tidak berhenti dimanapun dan langsung kembali ke Aula Nirvana. Xiao Nunu tidak menyesali keputusannya. Dia dan Xuan Guili tidak akrab satu sama lain, dan pihak lain mengetahui situasi dasarnya. Xiao Nunu mewaspadai orang seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, memang benar bahwa Xuan Guili menyelamatkan dirinya sendiri dan Ying Jinhuan, dan menjanjikan 3 hal kepada pihak lain adalah cara bagi Xiao Nunu untuk membalas budi. Bersihkan hutan bambu. Di luar rumah bambu, Xiao Nunu melihat sosok familiar menunggu di luar rumah dari kejauhan. Pihak lainnya tidak lain adalah Guan Xiang. Adik laki-laki. Guan Xiang juga kebetulan melihat Xiao Nunu kembali. Matanya berbinar dan dia buru-buru menyapanya. Xiao Nunu bertanya, saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Hei, bukankah aku membawakanmu sesuatu? Luo Jie, Ye Bei, Su Wen, mereka kalah taruhan padamu. Guan Xiang menunjuk kedua kotak di pintu kamar. Mata Xiao Nunu berbinar, sudahkah kamu mengirimkannya? Baiklah, aku sudah memeriksanya untukmu. Ada 5.000 batu roh di satu sisi dari 2 kotak, jumlahnya mencapai 10.000. Satu tidak terlalu banyak, dan yang lainnya tidak terlalu sedikit. Guan Xiang berjalan mendekat dan membuka kedua kotak itu masing-masing. Di dalam kotak itu, ada perak berkilauan, dan batu spiritual bersinar lebih terang dari perhiasan emas dan perak. Kredibilitas Luo Jie dan Ye Bei cukup bagus. Jika kalah, mereka akan memberikannya. Tapi Su Wen tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Tegur Guan Xiang. Xiao Nunu bingung, apa? Su Wen tidak memberikannya. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Bagaimana mengatakannya? Lihat sendiri. Menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Kotak kayu ini panjangnya lebih dari 1 meter dan memiliki ukiran pola yang indah di permukaannya. Xiao Nunu membukanya dengan santai, dan yang terlihat adalah busur panjang dengan warna gelap. Hah!
Xiao Nunu mengambil busur panjang itu. Dengan pemikiran di benaknya, untaian energi spiritual memanjat busur seperti tanaman merambat, dan kemudian, pola pada busur itu menyala satu demi satu. Itu adalah senjata spiritual tingkat bumi, kata Xiao Nunu. Guan Xiang mengangkat bahu, busur penembakan iblis ini memang merupakan senjata spiritual tingkat bumi, tetapi hanya memiliki busur dan tidak ada anak panah. Xiao Nunu terkejut. Kecuali busur panjang yang baru saja dia keluarkan, kotak kayu itu kosong. Hanya dengan busur dan tanpa anak panah, apa gunanya senjata spiritual tingkat bumi ini? Kakak senior Lou Qing bahkan berdebat dengan Na Su Wen pada saat itu, dan orang itu mulai mempermainkan, mengatakan bahwa busur penembakan iblis hanya memiliki busur dan tidak ada anak panah. Adapun apakah bisa digunakan atau tidak ada urusannya. Aku benar-benar ingin menamparkan kepalanya dengan batu bata, tapi aku tidak bisa mengalahkannya, kata Guan Xiang tak berdaya. Xiao Nunu tersenyum dan segera memasukkan busur penembak iblis ke dalam kotak. Matanya kembali ke dua kotak berisi batu spiritual. Kakak senior, ambil kotak ini dan bagikan dengan kakak senior Lou Qing dan yang lainnya. Guan Xiang tertegun, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu dapat menyimpannya sendiri ke alam psikis, dan nanti kamu akan membutuhkan banyak batu spiritual. Masih terlalu dini bagi kami untuk membantu dalam kultivasi. Saudara senior Lou Qing harus segera memasuki alam psikis. Yah, dengan yang teratas kualitas jamu Tianyuan yang Anda berikan kepada saya, kakak senior Lou Qing seharusnya sudah dekat dengannya, kata Guan Xiang di matanya. Ada sedikit cahaya panas. Dia juga memiliki andil dalam jamu Tianyuan. Meskipun dia belum membutuhkannya, dia akan segera menyusulnya. Oke, sumber daya klan yang kami terima setiap bulan sudah cukup untuk saat ini. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami lagi. Saya akan berlatih. Saya tidak akan bicara lagi. Guan Xiang tersenyum lembut, dan tanpa menunggu Xiao Nunu mengatakan hal lain, dia berbalik dan pergi. Melihat punggung orang lain menghilang ke dalam malam, hati Xiao Nunu sedikit menghangat. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, dia meletakkan semua benda di depannya ke lantai pertama menara emas pancer. Bagi Xiao Nunu dengan kata lain, lantai pertama pagoda emas pancer telah menjadi gudang besar, dan semuanya dibuang ke dalamnya. Namun, jika ada kesempatan, Xiao Nunu masih perlu membawa perangkat penyimpanan. Bagaimanapun, pagoda emas pancer, dan teknik hegemoni pancer, adalah rahasia terbesar Xiao Nunu. Bas! Semangat menara pagoda emas pancer mulai bergetar sedikit. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai tempat pembuangan sampah? Aku sudah lama menoleransimu. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, saat aku menemukan perangkat penyimpanannya, saya akan memasukkannya ke dalam. Mereka memindahkannya. Taling berkata, sesegera mungkin. Ya, jawab Taling. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu tiba-tiba bertanya, seberapa kuat badan suci? Xiao Nunu mengingat percakapan hari ini dengan Xuan Guili di benaknya. Badan pedang Phoenix perang dari Feng Hanyu, tuan muda dari klan pedang, adalah generasi badan suci, dan kalimat di bawah badan suci, semua adalah badan fana juga telah terpatri di hati Xiao Nunu. Setelah mendengarkan cerita Xuan Guili, mustahil untuk mengatakan bahwa hati Xiao Nunu tidak terguncang sama sekali. Bagaimanapun, Feng Hanyu bisa berada di tempatnya sekarang karena dia telah merampas keberuntungannya. Roh menara berkata, badan suci juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9 tingkat. Berdasarkan situasi Anda setidaknya harus mencapai teknik badan hegemon pancer tingkat kedua sebelum Anda dapat bersaing dengan badan suci. Tingkat pertama adalah badan perunggu kuno. Setelah 3 transformasi, Xiao Nunu mengembangkan badan perunggu kuno ke tahap selanjutnya. Meskipun perbedaan waktu antara ketiga pengalaman ini sangat singkat, rasa sakit yang mereka tanggung melebihi apa yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Dengan kata lain, bahkan jika kamu mengembangkan badan perunggu kuno ke kondisi terkuatnya, kamu masih tidak dapat bersaing dengan badan suci, kan? Xiao Nunu bertanya. Roh menara menjawab, badan perunggu kuno sudah menjadi fisik terkuat di bawah badan suci. Jika Anda ingin mengalahkan badan suci, Anda hanya bisa berlatih ke tingkat kedua. Lalu bagaimana kita bisa mencapai tingkat kedua hegemoni pancer? Apakah kamu ingin tahu sekarang? Ya, nada suara Xiao Nunu tegas.
Badan perunggu kuno baru saja berevolusi ke tahap akhir belum lama ini, jadi perlu beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Tapi bukan karena Xiao Nunu tidak sabar, tapi karena dia tidak punya cukup waktu. Apakah itu Liang Xingchen, yang baru saja dipromosikan menjadi murid langsungnya, atau Feng Hanyu, yang memiliki kualifikasi tak tertandingi? Masih ada kesenjangan antara dia dan mereka. Xiao Nunu tidak bisa berhenti jika dia ingin menutupi kesenjangan ini. Jika Anda ingin mencapai teknik hegemoni pancer tingkat kedua, Anda harus memenuhi 3 hal itu. Suara roh menara itu serius, dan diucapkan kata demi kata. Itu adalah nyala yang murni, yang api Taiyin, dan api spiritual. Suara serak, api yang murni, api Taiyin, dan api roh. Roh menara mengucapkan paragraf ini dengan jelas. Setelah Xiao Nunu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, itu api lagi. Ya. Roh menara menegaskan, dan dia berkata, meskipun kamu menggunakan api spiritual binatang pemurnian api emas ungu untuk meredamnya, dan juga menggunakan esensi dan darah Raja Iblis untuk melunakkannya, tetapi kekuatan ini tidak cukup untuk membuat badan perunggu kuno Anda mengalami transformasi penting. Jika Anda ingin badan fisik Anda menyelesaikan tingkat evolusi yang lebih tinggi, 3 syarat di atas adalah sangat diperlukan. Chun Yang, Taiyin, semangat. Hanya ketika 3 syarat utama terpenuhi, teknik hegemoni pancer dapat menembus ke tingkat kedua. Xiao Nunu bertanya, apa yang dilambangkan oleh ketiga jenis api ini? Roh menara menjawab, api yang murni menempat tulang dan urat. Api Taiyin memperkuat daging, darah, dan organ dalam. Roh, juga dikenal sebagai api jiwa, yang ditingkatkan adalah otak, dan kehendak Anda. Xiao Nunu masih dapat memahami konsep api yang murni dan api Taiyin, tetapi belum pernah mendengar tentang api spiritual disebutkan oleh pihak lain. Taling terus menjelaskan, yang disebut, kesadaran otak, dan kehendak, adalah untuk mencegah rohmu diserang. Jika roh seseorang dikendalikan, maka dia tidak ada bedanya dengan boneka. Fungsi, api spiritual, adalah perkuat kesadaran otak Anda dan hindari dikendalikan oleh roh jahat atau kekuatan eksternal. Itu dia. Xiao Nunu mulai mengerti. Jika seseorang hanya kuat secara fisik, dia tidak bisa dianggap tak terkalahkan. Hanya penguatan menyeluruh yang menjadi tujuan seni badan hegemon pancer. Setelah mendengarkan penjelasan Taling, Xiao Nunu sepertinya memiliki pintu baru dalam dirinya hati. Pintu perlahan terbuka. Memang sekuat apapun fisik seseorang, jika kemauan mentalnya lemah, ia akan mudah dikendalikan oleh orang lain. Xiao Nunu juga mengetahui bahwa ada banyak mantra tipe kontrol di dunia ini. Ambil contoh Yin Course Gu dan Bis Binding Gu yang secara khusus disempurnakan oleh klan Tian Gu, mereka adalah tipe kontrol Gu. Api spiritual yang disebutkan oleh Taling digunakan untuk memperkuat kesadaran dan kemauan otak. Terlihat bahwa pancer Bati Jue tingkat kedua lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan tingkat pertama, perunggu Ti kuno. Di mana kita harus mencari ketiga jenis api ini? Apakah api iblis ungu emas di sarang iblis di Gua Neter terakhir kali dianggap? Salah satunya, Taling berkata dengan nada meremehkan. Apakah kamu tahu arti dari, yang murni? Apakah kamu mengerti arti dari, Taiyin? Xiao Nunu sedikit meminta maaf. Maaf, aku tidak terlalu berpengetahuan. Sebaiknya didahulukan. Budidaya badan kuno perunggu telah selesai. Kamu telah memasuki alam psikis, dan kamu dapat menguasai keterampilan ketiga. Apakah itu masih merupakan keterampilan bertahan? Xiao Nunu bertanya. Keterampilan pertama badan perunggu kuno adalah, perisai perunggu. Item kedua adalah, baju besi perunggu. Xiao Nunu secara tidak sadar berpikir bahwa item ketiga masih memiliki sifat yang sama dengan 2 item pertama. Tapi roh menara menyangkalnya dan berkata, tidak, skill ketiga adalah skill ofensif, dan namanya adalah tombak terbang langit dari 10.000 binatang. Hah! Mata Xiao Nunu berbinar, baru mendengar nama ini, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Taling berkata, melihat namanya, kamu pasti mengerti bahwa, tombak langit terbang 10.000 binatang, ini adalah jurus pembunihan yang terbuat dari energi dan darah lebih dari 19.000 monster-monster di badanmu. Bukankah esensi darah dari 19.000 binatang iblis telah dimurnikan dan diserap olehku sejak lama? Justru karena diserap olehmu maka kekuatan iblis mereka juga ada dalam kekuatanmu.
Tombak Dewa Terbang 10.000 binatang akan membunuhmu. Kekuatan iblis dari semua binatang di dalam badan dikumpulkan bersama, dan kemudian dilepaskan dengan kekuatan kekerasan dari badan kuno perunggu, membentuk tombak terbang yang menakutkan. Hati Xiao Nunu sangat tersentuh. Dia bertanya, seberapa kuat tombak langit terbang dari 10.000 binatang? Roh Menara menjawab, itu tergantung pada seberapa besar kekuatan iblis yang kamu kendalikan. Tombak langit terbang dari 10.000 binatang adalah jurus khusus tipe pertumbuhan. Semakin tinggi level kultivasimu, semakin kuat kekuatannya. Semakin tinggi levelnya, semakin mematikan. Lebih sulit dikendalikan pada tahap awal. Baiklah, mari kita mulai. Segera, Xiao Nunu masuk ruang latihan dan setelah beberapa penyesuaian sederhana, dia mulai memasuki kondisi kultivasi sesuai dengan bimbingan Roh Menara. Malam yang damai dan tenang. Tidak ada hal lain yang terjadi di dalam atau di luar Aula Nirvana. Di ruang latihan Xiao Nunu. Aku melebih-lebihkanmu. Kupikir kamu bisa mengendalikan 3.000 hingga 5.000 kekuatan iblis dalam satu malam. Tapi ternyata kamu cukup beruntung untuk memadatkan lebih dari 1.000. Suara taling ejekan kejam terdengar di telinga Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya ke depan, dan kekuatan iblis dengan warna berbeda berkumpul di sepanjang lengan menuju telapak tangan. Di depan telapak tangan Xiao Nunu, kekuatan iblis bergabung seperti pusaran air, membentuk tombak terbang berwarna biru tua. Tombak terbang ini tampak agak ilusi. Meskipun aliran kekuatan iblis mengalir ke dalamnya, itu tidak pernah bisa memenuhi harapan Roh Menara. Istirahatlah. Taling tidak membiarkan Xiao Nunu melanjutkan. Xiao Nunu tidak memaksakan mantranya. Sambil berpikir, tombak terbang berwarna biru tua itu berubah menjadi topan dan menyebar. Taling berkata, pikiranmu belum pernah tenang. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak berada pada level ini. Xiao Nunu tidak menyangkalnya, dia berkata, aku sedang memikirkan tentang 3 jenis api yang kamu sebutkan. Ketiga api itu tidak mudah kamu temukan, apalagi api spiritual, ketiga yang sulit didapat. Kalau mau mencarinya, semua tergantung keberuntungan. Anda hanya perlu mencapai puncak, badan kuno perunggu. Jika Anda dapat memperoleh kekuatan, tombak langit terbang 1.000 binatang, secara ekstrim, itu tidak akan jauh lebih buruk daripada kekuatan badan suci setelahnya semuanya. Badan ketigamu sedang marah, kamu adalah dari esensi Raja Iblis. Aku tahu. Xiao Nunu mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya, dan kemudian berkata dengan percaya diri, ayo kita lakukan lagi. Kali ini aku berhasil memadatkan tombak langit terbang 10.000 binatang. Berkata, letakkan dulu. Pria di luar telah menunggumu selama setengah jam. Apakah ada seseorang di luar rumah? Xiao Nunu segera berdiri dan meninggalkan ruang latihan. Berderit. Saat Xiao Nunu membuka pintu rumah utama, udara pagi yang segar mengalir ke arahnya, mengejutkan semangatnya. Sekilas Xiao Nunu melihat sosok anggun di bawah pohon kuno di luar. Penjabat kepala istana. Orang yang datang tidak lain adalah Ying Jinhuan. Dia berdiri di bawah pohon, diam-diam memandangi lautan awan dan langit di depannya. Mendengar panggilan lembut Xiao Nunu, Ying Jinhuan berbalik, matanya yang sedih dan indah masih menyentuh hati orang-orang. Ketika Xiao Nunu mendekat, Ying Jinhuan mengangkat tangan kirinya dan menyerahkan sesuatu. Elder Xiu memintaku untuk memberikannya padamu. Elder Xiu. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia melihat ke bawah dan melihat sebatang bambu di tangan Ying Jinhuan. Dengan sedikit kebingungan dan rasa ingin tahu, Xiao Nunu mengambil bambu itu slip. Mengambilnya, setelah membukanya, sederet kata-kata kecil pertama kali terlihat. Qian Renjue. Apakah ini teknik seni bela diri? Xiao Nunu mengangkat kepalanya dan menatap Ying Jinhuan. Yang terakhir mengangguk sedikit, Qian Renjue adalah seni bela diri tingkat bumi terkuat dari klan Piao Miao. Teknik pertarungan ini cocok untuk ilmu pedang dan ilmu pedang. Meskipun dikatakan sebagai seni bela diri tingkat bumi, batas atasnya adalah ini sangat tinggi dan dapat mengerahkan kekuatan yang berbeda di tangan orang yang berbeda. Penatua Xiu ingin Anda fokus berlatih Qian Renjue untuk menggantikan pembudidayaan dari satu tebasan pedang. Suara serak. Penatua Xiu ingin kamu fokus berlatih 1.000 Renjue dan mengganti budidaya darah dengan satu potongan pedang sebelumnya. Xiao Nunu sedikit terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ying Jinhuan.
Ketika Penatua Xiu datang terakhir kali, dia memberitahu Xiao Nunu bahwa setelah dia pulih dari lukanya, dia akan pergi ke puncak Yehe untuk menemukannya. Pihak lain berkata bahwa dia harus memilih teknik pedang seni bela diri baru untuk dirinya sendiri. Tapi aku melupakannya. Tanpa diduga, pihak lain akan meminta Ying Jinhuan untuk mengiriminya seni bela diri baru secara langsung. Sepertinya Penatua Xiu selalu khawatir jika aku mempelajari budidaya dari satu potong pedang, kata Xiao Nunu. Ying Jinhuan berkata, bukan hanya dia, tapi aku juga. Apakah budidaya darah dengan satu potongan pedang benar-benar menakutkan? Ya, iblis ini bukan hanya sekedar bicara. Setelah jeda, dia melanjutkan, Penatua Xiu memintaku untuk memberitahumu bahwa 1000 renjue ini juga sangat cocok untukmu. Oh, Xiao Nunu bingung. Mengeksekusi 1000 renjue akan menghabiskan banyak energi spiritual. Dengan kata lain, semakin besar kekuatan spiritual di badan pengguna, semakin kuat 1000 renjue itu. Penatua Xiu memberitahu saya dengan jelas, jika Anda berlatih Qian Renjue secara ekstrim, Anda dapat dengan mudah melampaui batas atas seni bela diri tingkat bumi. Ying Jinhuan menyampaikan penjelasan Penatua Xiu kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu tertegun sejenak. Bagaimana Penatua Xiu bisa mengetahui bahwa kekuatan spiritual dalam badannya lebih besar daripada kekuatan spiritual orang lain? Segera, Xiao Nunu mengerti. Menembus roh ke dalam badan, sebelumnya pada dasarnya diselesaikan oleh orang lain dalam waktu setengah jam. Dan karena dia sedang berlatih teknik badan hegemon pancer, dia langsung menyerap energi spiritual selama 1 jam di platform spiritual Changmiao. Pada akhirnya, bahkan para penyihir dan tetua yang mengendalikan pengoperasian formasi pengumpulan roh tidak dapat mendukungnya lagi. Pada saat kritis, Xiao Nunu harus menggunakan jamu Tianyuan kelas atas untuk menyelesaikan terobosannya. Inilah sebabnya Penatua Xiu mengetahui bahwa Xiao Nunu memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Oleh karena itu, Penatua Xiu mengirimkan Qian Renjue, seni bela diri terkuat dari klan Piao Miao. Hah! Xiao Nunu menghela nafas lega. Tidak peduli apa niat Penatua Xiu agar dia berlatih kultivasi darah dengan satu pedang pada awalnya, setidaknya dia telah memikirkan cara untuk memperbaikinya. Ngomong-ngomong, seni bela diri tingkat apa budidaya darah satu tebasan pedang? Dia tiba-tiba bertanya. Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya, ini adalah seni bela diri yang tabu. Tidak ada evaluasi tingkatan khusus. Selama periode ini, Anda hanya perlu berlatih Qian Renjue dan Jianqin Minghepu. Sedangkan untuk kultivasi darah satu tebasan pedang, pelan-pelan lupakan. Melihat Ying Jinhuan enggan berbicara lebih banyak, Xiao Nunu tidak bertanya lagi. Saya mengerti. Baiklah, saya sudah mengirimkan barangnya. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Ying Jinhuan berbalik dan bersiap untuk pergi. Penjabat kepala istana. Ying Jinhuan baru saja mengambil 2 langkah ketika Xiao Nunu memanggilnya. Apakah ada hal lain? Dia berbalik ke samping. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak dan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu tahu tentang api yang murni, api bulan, dan api spiritual? Dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Meski bingung, dia tetap menjawab pertanyaan pihak lain. Saya tahu api yang murni dan api Taiyin. Misalnya, api Cilingbao, dan api pendaratan gagak emas keduanya adalah api yang murni. Ying Jinhuan berhenti sejenak dan melanjutkan, adapun Taiyin dalam hal api, keduanya adalah, api hantu musim semi kuning, dan api dingin 6 yin. Sedangkan untuk, api spiritual, yang Anda sebutkan, saya hanya mendengarnya, tetapi saya tidak mendengarnya. Tahu informasinya, kata Xiao Nunu. Ada secercah cahaya. Dia bertanya lagi, lalu di mana kamu bisa menemukan 4 jenis api yang baru saja kamu sebutkan? 3 jenis api, api harta karun Ciling, api jatuh gagak emas, dan api hantu dunia bawah, dikumpulkan oleh Ki Istana Yan. Istana Qian. Hati Xiao Nunu sedikit menegang. Salah satu dari 7 tempat suci budidaya di Wastelen Timur, Istana Qian. Statusnya sama dengan klan Piao Miao, klan pedang Tiangang, dan klan Tiangu. Adapun, api dingin 6 yin, mereka pernah muncul di, lembah api 9 cahaya terbakar. Ying Jinhuan menambahkan. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan dan bertanya, di mana Jiuyao Burning Flame Valley?
Tempat yang sangat berbahaya, dan tempat itu cukup istimewa. Menurut uraian di buku-buku kuno, dikatakan bahwa di zaman kuno, ada makhluk abadi yang bertarung di dunia, dan mereka memecahkan tungku peri. Api langit di dalam tungku ditaburkan di sebuah lembah. Kemudian, api langit yang terkandung di dalamnya kekuatan lembah secara bertahap bergabung dengan benda-benda di lembah, dan setelah bertahun-tahun berubah, lembah itu secara ajaib melahirkan semua jenis api dan benih api yang luar biasa kekuatan. Latar belakang Jiuyao Burning Flame Valley begitu ajaib. Xiao Nunu menghela nafas. Ying Jinhuan berkata, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah catatan dalam buku kuno itu benar atau salah. Namun, memang benar bahwa lembah api terbakar Jiuyao melahirkan benih api aneh. Ada banyak orang di dalamnya. Gurun Timur yang telah memperoleh benih api aneh dari lembah api terbakar Jiuyao. Kembang api, seperti Istana Qian, salah satu dari 7 klan besar, juga mengandalkan lembah api 9 lampu terbakar untuk menjadi kuat. Lalu bagaimana kita bisa pergi ke Jiuyao Burning Flame Valley? Xiao Nunu mengatakan ini hampir tanpa sadar. Ada sedikit keterkejutan di mata Ying Jinhuan yang indah dan menawan. Tampaknya Xiao Nunu tidak hanya bertanya padanya tentang ketiga api itu. Berdasarkan posisi klan Piao Miao, satu-satunya pilihan untuk pergi ke lembah api terbakar Jiuyao adalah melewati Istana Qian. Di sisi lain adalah Aliansi Perang Bela Diri, yang juga merupakan salah satu dari 7 klan besar. Aliansi Bela Diri jauh, bukanlah pilihan yang baik. Di sisi lain adalah alam binatang buas, di mana terdapat terlalu banyak monster ganas dan binatang pemarah, yang tidak hanya jauh, tetapi juga sangat berbahaya. Ying Jinhuan menjelaskan dengan sabar. Xiao Nunu menggaruk kepalanya, lalu bertanya, bagaimana hubungan antara klan Piao Miao dan Istana Qian kita? Tidak terlalu bagus, kata-kata Ying Jinhuan langsung memadamkan panas di hati Xiao Nunu. Dengan kata lain, rencana Xiao Nunu untuk meminjam api yang murni dan pergi ke lembah api terbakar Jiuyao sebagai murid klan Piao Miao tidak lagi dapat dilaksanakan. Tidak mungkin untuk meminjam. Anda hanya bisa memperjuangkan ketiga api itu sendirian. Apakah itu api yang murni atau api Taiyin, Istana Qian tidak akan meminjamkannya. Ying Jinhuan sepertinya memahami pikiran Xiao Nunu, dan dia mengingatkannya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, saya mengerti. Terima kasih telah dengan sabar menjelaskan banyak hal kepada saya. Dari kontak sebelumnya dan kekhawatiran terhadap mereka, Xiao Nunu mengetahui bahwa Ying Jinhuan agak pendiam dalam beberapa tahun terakhir. Dia terkejut bahwa dia bisa menjawab pertanyaan Xiao Nunu dengan begitu rinci. Ying Jinhuan tidak berkata apa-apa lagi, dia mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Hah! Setelah pihak lain pergi, Xiao Nunu menghela nafas tak berdaya, sulit sekali. Kamu ingin mengumpulkan ketiga jenis api itu. Roh Menara menjawab, apakah menurutmu badan suci dapat ditempa dengan begitu mudah? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan Feng Hanyu, sumber daya yang bisa diperolehnya masih terlalu sedikit. Namun, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Xiao Nunu tidak akan pernah melupakan apa yang dia katakan ketika dia meninggalkan keluarga Xiao. Suatu hari, dia pasti akan menginjakkan kaki di klan Pedang Tiangang. Tidak peduli betapa sulitnya, aku akan mencobanya. Bahkan jika gagal, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Xiao Nunu sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Mungkin ada seseorang yang bisa membantuku memasuki Istana Qian. Sosok cantik dengan pikiran yang cerdas, pikiran yang cerah dan halus terlintas di benak Xiao Nunu. Beberapa hari kemudian, apakah kamu akan meninggalkan klan? Di aula pertemuan, semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Nunu meninggalkan klan Piao Miao untuk sementara. Xiao Nunu memandang Lou Qing, Lan Meng, Guan Xiang dan yang lainnya dan berkata, baiklah, saya ingin keluar dan mengalaminya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak akan memakan waktu lama. Tetapi, kompetisi klan dalam, akan segera dimulai. Adik junior, bisakah kamu kembali tepat waktu untuk berpartisipasi? Xiao Nunu juga telah mendengar tentang klan dalam yang berjuang untuk posisi teratas dalam beberapa hari terakhir. Setiap kali murid batin dipromosikan menjadi murid sejati, klan tersebut akan mengadakan pertarungan peringkat. Aturan pertarungan peringkat ini berbeda. Namanya diubah menjadi perjuangan klan dalam untuk pemimpin.
Setelah kekuatan para murid diurutkan ulang, orang yang memenangkan gelar akan mendapat kesempatan ekstra untuk menantang murid sejati. Selama tantangannya berhasil, Anda bisa menggantikan lawan dan menjadi murid sejati. Dan peluang tantangan berlaku dalam waktu 1 tahun. Tak perlu dikatakan lagi, setelah berita ini keluar, hal itu menyebabkan kegemparan di dalam klan Piao Miao. Di mata semua orang di Aula Nirvana, yang terbaik adalah Xiao Nunu memanfaatkan kesempatan ini. Dalam pertarungan di puncak Lingxuan, Xiao Nunu memamerkan kekuatannya dengan 1 lawan 3. Klan Piao Miao menempatkan Xiao Nunu di antara 5 murid klan dalam teratas. Ada peluang bagus bagi klan dalam untuk bersaing memperebutkan posisi teratas, jadi tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi. Aku juga mendengar bahwa masih ada waktu sebelum kompetisi gerbang dalam dimulai. Aku seharusnya bisa kembali tepat waktu, kata Xiao Nunu. Semua orang mengangguk dan segera menyuruh Xiao Nunu untuk berhati-hati di jalan tanpa bujukan lebih lanjut. Ngomong-ngomong, di mana Yan Ying? Xiao Nunu bertanya. Lan Meng tersenyum dan berkata, kamu telah mengingatnya. Xiao Nunu tampak sedikit malu. Meskipun dia telah berjanji kepada penguasa kota tua Gunung Yanbei untuk membawa Yan Ying, dia benar-benar tidak punya waktu untuk peduli padanya. Saat ini, dia diberikan kepada Luo Ning atau Lan Meng. Jangan khawatir, dia pergi berlatih. Lan Meng menambahkan, latihan. Xiao Nunu terkejut. Ya, Lan Meng menegaskan, dia berperilaku sangat baik. Dia bilang dia ingin membantu Changqing memulihkan tendonnya yang rusak secepat mungkin, jadi dia juga mulai berlatih. Lalu dia kakak senior, terima kasih atas masalahnya. Kamu bisa berlatih dengan tenang, dan ingatlah untuk kembali sebelum kompetisi klan dalam dimulai. Lou Qing juga berkata, saya mengerti. Setelah penjelasan sederhana, Xiao Nunu meninggalkan klan Piao Miao. Di kaki gunung klan Piao Miao. Di pavilion yang dibangun di bawah pohon pinus berusia seabad, sosok anggun yang memancarkan temperamen mulia sedang menunggu di sini. Orang ini sebenarnya adalah wanita tertua dari keluarga Gongsun di kota Siyue, dan wakil presiden kamar dagang Wanjin, Gongsun King. Apakah kamu datang sepagi ini? Xiao Nunu memasuki pavilion dan bertemu dengan pihak lain. Gongsun King tersenyum cerah, jarang sekali Tuan Xiao Nunu datang menemui saya untuk sesuatu, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Xiao Nunu tersenyum, Nona Gongsun mengolok-olok saya. Saya belum pernah membalas budi sebelumnya, dan aku akan merepotkanmu lagi kali ini. Bagaimana aku bisa mengatakan itu? Kata kelalaian. Kamu berbicara tentang bantuan. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu akan menjadi bantuan terbesar bagi keluarga Gongsunku dengan menahan diri pertumbuhan keluarga Xiao? Satu kode mengarah ke kode lainnya. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa datang ke klan Piao Miao. Oke, jangan sopan padaku. Kamu ingin pergi ke Istana Qian, kan? Gongsun saling memandang dengan jujur. Xiao Nunu juga menjadi serius. Baiklah, saya tahu kamar dagang Wanjin yang didirikan oleh keluarga Gongsun Anda memiliki bisnis di seluruh Wastelen Timur, jadi saya ingin bertanya apakah Anda punya urusan dengan Istana Qian. Gongsun King mengangkatnya alisnya ringan, bagaimana dengan keberuntunganmu? Lumayan. Dalam 2 hari terakhir, kami hanya memiliki sejumlah barang untuk dikirim ke Istana Qian. Mata Xiao Nunu tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. 2 hari kemudian, konvoi kamar dagang Wanjin tiba di kaki Istana Qian. Suara serak. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kita bisa memasuki halaman luar Istana Qian. Dalam iring-iringan mobil kamar dagang Wanjin, Gongsun King dan Xiao Nunu sedang duduk di gerbong yang sama. Kereta itu ditarik oleh seekor kuda bayangan merah dengan api merah di keempat kukunya. Dekorasi interior kereta itu juga cukup mewah, seperti sebuah ruangan di dalamnya, dengan berbagai buah-buahan segar diletakkan di atas meja rendah. Baiklah, ini waktunya aku bersiap. Xiao Nunu meletakkan Qian Ren Jue di atas meja. Gongsun King mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan suara rendah, apakah orang ini geblek dalam seni bela diri? Saya telah mengawasinya selama 2 hari, dan dia cukup bagus. Dia telah membaca manual pedang selama 2 hari. Xiao Nunu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu. Tidak apa-apa, apakah kota Siyue masih damai? Yah, karena kamu membunuh begitu banyak orang dari keluarga Xiao terakhir kali, mereka tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu.
Jika tidak, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjadi yang teratas. Keluarga kami, Xiao Xiong mempunyai ambisi yang besar, kata Xiao Nunu. Ya, Gong Sun King menegaskan. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya mendengar bahwa perkembangan Xiao Yuwei di klan pedang Tiangang semakin baik. Belum lama ini, dia dipromosikan menjadi murid kelas 1 dari klan pedang. Apapun, tapi ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya. Melihat Xiao Nunu tidak ingin berbicara lebih banyak tentang keluarga Xiao, Gong Sun King mengubah topik pembicaraan. Setelah kamu memasuki halaman luar istana Qian, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Gong Sun King sudah tahu bahwa tujuan utama Xiao Nunu adalah 9 lampu membakar lembah api. Namun untuk menuju lembah Fenyan harus melewati gerbang dalam istana Qian, bahkan melewati banyak area seperti gunung belakang istana Qian. Xiao Nunu menjawab, saat hari mulai gelap, aku akan menyelinap masuk dan memeriksa situasinya. Jika penjaganya terlalu ketat, aku akan memikirkan cara lain. Istana Qian untukmu. Kamu memiliki jubah murid dan tanda murid, tapi ini pertama kalinya kamu ke sini. Dengan wajahmu yang asing, mudah bagi orang untuk mencurigaimu. Gong Sun King menangani segalanya dengan sangat baik, dan dia mempertimbangkan segalanya. Dia tidak hanya mengirim Xiao Nunu ke istana Qian, dia juga memberinya token murid istana Qian, pakaian, dan peta topografi. Tentu saja barang-barang ini dibeli di pasar gelap. Dengan akumulasi bisnis kamar dagang Wanjin selama bertahun-tahun, tidak sulit untuk memasukkan barang-barang ini ke pasar gelap. Xiao Nunu berkata, aku akan memperhatikan. Bahkan jika aku tertangkap, aku tidak akan mengaku padamu. Gong Sun King menutup mulutnya dan tersenyum, kamu boleh mengaku. Tidak apa-apa, aku hanya tidak mengakuinya. Awasi istana Qian orang-orang yang percaya padamu atau aku. Xiao Nunu tersenyum dan kemudian mulai mempersiapkan tindakan selanjutnya. Sekitar setengah jam, konvoi kamar dagang Wanjin yang mengangkut barang berhasil tiba di halaman luar istana Qian. Meski merupakan halaman luar, namun tempatnya sangat luas. Penjaga di halaman luar tidak terlalu ketat, tetapi dari waktu ke waktu di langit sekitarnya, murid-murid yang berpatroli akan terbang dengan elang atau bangau putih. Hampir 100 orang dari kamar dagang Wanjin datang kali ini. Setelah memasuki halaman luar, mereka mulai menurunkan barang. Orang yang bertanggung jawab untuk menyerahkan ke kamar dagang Wanjin adalah seorang lelaki tua berkemeja abu-abu. Nama keluarga orang ini adalah Gong, dan dia adalah sesepuh halaman luar. Elder Gong, ini adalah daftar kargo untuk kiriman ini. Silakan periksa. Gong Sun King menyerahkan daftar kargo. Tetua istana berkata sambil tersenyum, saya mengganggu wakil presiden untuk mengawal kargo ini secara pribadi, yang agak berlebihan. Gong Sun King dengan sopan menjawab, kami tidak berani mengabaikan barang-barang istana Qian. Itu kebetulan beberapa paman di klan memilikinya. Ada tugas lain, jadi izinkan saya melakukannya. Penatua Gong mengangguk, kamar dagang Wanjin dapat dipercaya, tidak peduli siapa yang mengirimnya, selama itu nama kamar dagang Anda, sama saja. Gong Sun King tersenyum sopan. Ngomong-ngomong, Penatua Gong sepertinya teringat sesuatu. Saya ingin tahu apakah wakil presiden memiliki tenaga tambahan. Tenaga tambahan? Ya. Pihak lain menegaskan dan menjelaskan, di puncak Yunlu, kami membutuhkan beberapa pelayan untuk membesarkan makhluk roh, menanam rumput peri, menambang kristal, dan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Tenaga kerja di sana relatif langka, jadi kami ingin menemukan Wanjin Kadin akan meminjamkan beberapa orang. Tentu saja, dari segi remunerasi, kami pasti akan memberi mereka dengan murah hati. Gong Sun King mengangkat alisnya dengan ringan, dan dia berkata sambil tersenyum santai, Penatua Gong datang menemui Anda. Bagaimana kita bisa membicarakan tentang kompensasi untuk masalah sepele seperti itu? Kemudian Gong Sun King berbalik dan berkata kepada pria parubaya, Li Pramugara, pilih 20 pelayan yang berbadan sehat dan minta mereka mengikuti Penatua Gong dan mengikuti pengaturannya. Ya, Wakil Presiden. Pria parubaya itu tidak ambigu dan segera berjalan menuju para pelayan yang sedang menurunkan barang. Setelah beberapa saat, manajer Li datang dengan lebih dari 20 pelayan muda dan kuat. Xiao Nunu ada di antara mereka. Awalnya, Xiao Nunu berencana mencari kesempatan untuk menyelinap langsung ke halaman dalam istana Qian. Karena barangnya banyak,
Gong Sun King sengaja ditahan beberapa saat. Saat kami selesai memindahkan barang, hari sudah gelap. Saat malam tiba, Xiao Nunu diam-diam bisa mengambil tindakan. Tanpa diduga, Penatua Gong akan mengambil inisiatif untuk meminta bantuan Gong Sun King, jadi masuk akal jika Xiao Nunu tetap tinggal. Penatua Gong, orang-orang ini biasanya bekerja keras, tetapi mereka juga berhati-hati dan cerdas. Saya ingin tahu apakah Anda puas. Penatua Gong mengangguk berulang kali, ya, lumayan. Selama mereka puas, maka saya akan menyerahkannya kepada Penatua Gong. Wakil Presiden, jangan khawatir, Istana Qian tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Jika mereka melakukan sesuatu di sini jika Anda tidak senang, Anda dapat pergi kapan saja. Penatua Gong mengatakan ini, saya lega. Setelah mengatakan itu, Gong Sun King melirik Xiao Nunu di antara kerumunan. Keduanya saling memandang, Xiao Nunu mengerti, dan kemudian mengikuti Penatua Gong ke Puncak Yunlu bersama yang lainnya. Puncak Yunlu letaknya di antara halaman luar dan gerbang dalam Istana Qian. Tujuan utama Puncak Yunlu adalah untuk memelihara binatang spiritual dan menumbuhkan rumput spiritual. Mulai dari setengah jalan mendaki gunung, terdapat taman yang luas dan rimbun. Orang yang bertanggung jawab atas Puncak Yunlu adalah Penatua Gong. Kalian dapat beristirahat di sini sepanjang malam hari ini. Segera setelah hari terang besok pagi, berkumpullah di luar. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur tugas untuk kalian. Penatua Gong membawa semua orang keluar rumah. Rumahnya tidak sederhana, dengan sekitar selusin kamar. Di setiap kamar terdapat 2 hingga 3 tempat tidur. Penatua Gong melanjutkan, ada tempat bagi Anda untuk makan di Puncak Yunlu. Anda dapat bergerak bebas di Puncak Yunlu selama waktu luang Anda, tetapi hanya di dalam Puncak Yunlu. Apakah Anda memahami saya? Saya memahami Anda, serempak. Penatua Gong mengangguk dengan sungguh-sungguh, ini sudah larut. Letakkan barang bawaanmu dan ikut denganku untuk makan malam. Setelah hari yang melelahkan, tidak ada yang lebih menenangkan daripada menyantap makanan lezat. Semua orang segera menindaklanjutinya dan tidak menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang hilang dari tim. Tentu saja mereka sama sekali tidak mengenal orang hilang itu. Setelah semua orang pergi, Xiao Nunu, yang tidak menarik perhatian siapapun, perlahan keluar dari kamar di belakang rumah. Setelah melihat langit yang semakin gelap, Xiao Nunu diam-diam mengenakan jubah murid Istana Qian, menggantungkan tanda murid itu di pinggangnya, dan kemudian meninggalkan Puncak Yunlu dengan sikap angkuh. Malam telah tiba. Xiao Nunu berjalan sendirian di hutan yang gelap. Gong Sun King memberi Xiao Nunu peta topografi Istana Qian, dan isi peta topografi itu terpatri di benak Xiao Nunu. Dengan kekuatan kakiku, tidak butuh waktu lama untuk memasuki halaman dalam Istana Qian. Pikiran Xiao Nunu saat ini adalah pergi langsung ke lembah api 9 lampu terbakar, meskipun ada api yang murni dan api di Istana Qian. Api Taiyin, tapi Xiao Nunu tidak berani menyerang mereka. Tidak akan menyenangkan jika petinggi Istana Qian disiagakan. Sebagai perbandingan, jelas merupakan pilihan yang lebih bijaksana untuk mencoba keberuntungan Anda di Burning Flame Valley. Tiba-tiba, pada saat itu, deru langkah kaki mendekat dengan cepat dari sisi hutan. Xiao Nunu sedikit terkejut. Seseorang datang dan bergegas menuju tempat Anda berada. Xiao Nunu diam-diam meraung. Apakah sudah ditemukan? Bersambung.